Pelarian Aan Kurniawan, buronan utama pelaku pembunuhan tragis yang merenggut nyawa satu keluarga di kawasan Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya resmi berakhir di tangan aparat kepolisian. Personel Satuan Kejahatan dan Kekerasan atau Jatanras Polresta Palu berhasil membekuk tersangka di Jalan Kamboja, Lorong 2, Kelurahan Balarowa, Kecamatan Palu Barat, pada Rabu sore, 26 Agustus 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Pihak kepolisian Resor Kota Palu mengonfirmasi bahwasanya penangkapan terhadap tersangka Aan berlangsung aman dan kondusif. Tersangka pasrah saat disergap serta tidak memberikan perlawanan sedikit pun kepada tim Jatanras yang mengepung lokasi penangkapan. Operasi penyergapan tersebut berhasil dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi berharga mengenai titik koordinat keberadaan tersangka. Informasi krusial itu diperoleh polisi langsung dari pihak keluarga tersangka sendiri yang mengetahui lokasi persembunyiannya. Usai menerima petunjuk tersebut, jajaran kepolisian segera mengonsolidasikan personel Jatanras untuk bergerak cepat melakukan penggerebekan. Tersangka Aan akhirnya diamankan saat berada di salah satu rumah milik keluarganya di kawasan Jalan Kamboja, Kelurahan Balarowa. Keberhasilan penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka yang sempat menghilang dan menjadi buronan pihak kepolisian selama hampir 1 bulan penuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal penyidik kepolisian, tersangka Aan membeberkan bahwasanya selama dalam masa pelarian dari kejaran petugas, dirinya bersembunyi di sebuah gubuk atau bangunan tua yang berada di kawasan eks-likuefaksi Balarowa. Kawasan tersebut merupakan area bekas bencana dahsyat tanah bergerak atau likuefaksi pada tahun 2018 silam. Kondisi lokasi yang kini relatif sepi, memprihatinkan, serta tidak lagi difungsikan sebagai kawasan pemukiman warga dimanfaatkan oleh tersangka untuk menghindari intaian polisi. Hingga saat ini, pihak penyidik Polresta Palu masih terus mendalami secara intensif mengenai cara tersangka bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan logistiknya selama mengisolasi diri di area bekas bencana tersebut. Kepolisian membeberkan bahwasanya tersangka mengaku sempat meminta pihak keluarga untuk menghubungi polisi guna menyerahkan diri. Namun demikian, demi menjamin kepastian hukum dan keamanan, tim Jatanras Polresta Palu tetap diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penangkapan secara prosedural. Setelah berhasil diringkus, tersangka Aan langsung digiring menuju Mapolresta Palu guna menjalani pemeriksaan maraton. Penyidik terus mengulik keterangan tersangka mengenai detail kronologi pelariannya sejak usai melancarkan aksi penganiayaan sadis yang menyebabkan 3 nyawa melayang. Tragedi pembunuhan berdarah itu sendiri terjadi pada Minggu, 26 Juli 2026, bertempat di rumah korban yang menyatu dengan tempat usaha penggilingan daging di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Dalam peristiwa mencekam tersebut, seorang pria berinisial Jamil berusia 32 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah. Jamil merupakan kepala keluarga sekaligus suami dan ayah dari para korban. Tak hanya Jamil, anak balitanya yang masih berusia 2 tahun berinisial RI juga menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat serangan senjata tajam tersangka. Sementara itu, istri korban yang bernama Nurhanisa sempat berhasil dilarikan ke rumah sakit oleh warga sekitar untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Namun, setelah berjuang melawan kondisi kritis selama beberapa hari, Nurhanisa akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Rabu, 5 Agustus 2026. Meninggalnya Nurhanisa memastikan seluruh anggota keluarga tersebut tewas di tangan tersangka Aan Kurniawan. Selain berhasil mengamankan tersangka, tim penyidik Polresta Palu juga menyita sejumlah barang bukti vital di tempat kejadian perkara. Barang bukti yang diamankan antara lain berupa sebilah pisau yang diduga kuat digunakan tersangka untuk menganiaya para korban, serta pakaian yang dikenakan tersangka saat melancarkan aksi pembunuhan tersebut. Saat ini,
tersangka Aan Kurniawan harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Palu guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi berkomitmen untuk mengusut tuntas motif serta seluruh rangkaian penyerangan mematikan ini hingga melimpahkan berkas perkaranya ke meja hijau.